Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zuniar Falabila Priyansa dengan NIM 21040460022 kelas TPA 3 mata kuliah Psikologi Dalam dengan dosen pengampu Ibu Hikmatun Baliho, MPSI Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikologi Inggris yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil, sebuah kota yang terletak di Danau Konstanz, Swiss, dan wafat pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss juga. Ia merupakan seorang anak tunggal dari Paul Jung dan Emily Jung. Ia berasal dari latar belakang agama Kristen Protestan dan Katolik. Ia juga diasuh dalam keluarga yang sangat religius. Carl Gustav Jung merupakan murid dari Sigmund Freud yang pada akhirnya setelah 6 tahun Carl Gustav Jung menentang teori ortodoks psikoanalisis dan membangun teori kepribadiannya sendiri yang dinamakan psikologi analitis. Teori ini berasumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis atau occult berpengaruh pada kehidupan manusia. Kemudian ada teknik terapi Jungian. Teknik Jung menilai bahwa fungsi psike menggunakan ilmu pengetahuan dan supernatural yang dapat menghasilkan pendekatan objektif dan mistis. Jung juga membentuk teori kepribadiannya atas dasar fantasi dan impian dari pasien-pasiennya dan tentu juga dari dirinya sendiri. Dan pada penelusurannya tentang bahasa kuno, alkimia, dan astrologi. Ya, dan inilah potret Carl Gustav Jung pada kala itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bahwa ada 3 teknik yang digunakan oleh Carl Gustav Jung untuk mengevaluasi kepribadiannya, yaitu yang pertama ada asosiasi kata, yang kedua ada analisis gejala, dan yang ketiga ada analisis mimpi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asosiasi kata. Tes asosiasi kata ialah ketika subjek merespon kata stimulus dengan kata apapun yang segera terpikirkan. Telah menjadi alat standar dalam laboratorium dan klinik psikologi. Pada awal tahun 1900-an, Jung menggunakan teknik ini dengan daftar 100 kata yang ia percaya mampu memicu emosi. Jung juga mengukur waktu yang dibutuhkan pasien untuk menanggapi setiap katanya. Ia juga mengukur reaksi fisiologis untuk menentukan dampak emosional dari kata stimulus tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks yang mempunyai muatan emosi besar agar ungkapan emosionalnya itu dapat diukur. Carl Gustav Jung sendiri memakai 100 kata sebagai stimulus yang dipilih atau disusun untuk memancing emosi. Klien diperintah untuk merespon setiap kata dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Respon tersebut dicatat dan dilengkapi dengan pengukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik kulit. Dilakukan tes ulang untuk memperoleh konsistensi jawaban. Reaksi-reaksi tertentu menjadi pertanda bahwa stimulus kata itu menyentuh kompleks.
Tes asosiasi kata Jung sendiri merupakan salah satu tes psikologis yang paling menarik. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa alam bawah sadar kita mampu kadang-kadang mengendalikan keinginan sadar. Dengan demikian, sebuah kata dapat memicu evakuasi trauma dari masa lalu atau memunculkan visualisasi konflik internal yang tidak terselesaikan. Dalam tekniknya, itu tidak begitu sederhana. Orang tersebut akan disajikan dengan kata stimulus yang harus ia tangkapi dengan istilah pertama yang muncul di benaknya. Dipahami bahwa konsep-konsep stimulus itu biasanya membangkitkan hampir semua muatan emosional tertentu. Pertama-tama, sesuatu yang Jung sendiri jelaskan adalah bahwa tes ini tidak berguna untuk semua orang. Akan ada mereka yang menunjukkan resistensi berlebihan, yang tidak melakukan tes dengan serius, dan mereka yang tidak memiliki penggunaan bahasa yang memadai, atau baik karena usia, pemahaman, atau masalah neurologis lainnya, defisit perkembangan, dan lain-lain. Tes ini terdiri dari menyajikan pasien dengan status kata stimulus. Sebelum setiap kata, orang tersebut harus mengatakan dengan keras hal pertama yang terlintas dalam pikirannya dengan cepat dan otomatis. Terapis menulis istilah yang membangkitkan dan juga harus menyadari faktor-faktor lain, waktu respon, ketidaknyamanan, ekspresi wajah, postur, keheningan, terlepas atau tidaknya mengulangi kata stimulus itu sendiri. Carl Gustav Jung sendiri menyadari bahwa instrumen ini sangat cocok untuk diterapkan dalam kelompok sebuah keluarga dan dimungkinkan untuk mengamati pola respon yang serupa sehingga mengidentifikasi asal mula berbagai masalah. Berikut ini adalah daftar 100 kata stimulus yang dicetuskan oleh Carl Gustav Jung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.